Wahdina ila syiratikal mustaqim. Bapak serta Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dari sekian miliar makhluk Allah yang bernama manusia, kita dipilih oleh Allah menjadi orang beriman. Orang beriman adalah orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah orang yang sengaja diberikan amanah-amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Orang beriman adalah orang-orang yang berhak memakmurkan bumi Allah. Maka satu dari sekian amanah bagi kita selaku umat Nabiullah Muhammad SAW, karena kita sudah diberikan identitas orang-orang beriman, betapa banyak syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah yang tidak mungkin dilaksanakan dan tidak akan mampu dilaksanakan kecuali oleh orang yang beriman. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah menjadi khalifatul fil ard. Kita sebagai pemakmur bumi Allah ini. Termasuk dalam hal ini adalah ibadah yang sampai hari ini sedang kita jalani, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim ibu bapak hadirin sudah sangat familiar dengan ungkapan Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan selanjutnya diawali dengan ungkapan panggilan hanya terbatas orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Maka Imam At-Tabari dan beberapa ahli tafsir banyak mengomentari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah bentuk panggilan kasih sayang Allah bagi makhluknya yang spesial. Dan apabila Allah memanggil, pasti akan memberikan sebuah pesan. Ada satu pesan-pesan yang akan didapat bagi orang yang beriman. Ikhwati iman sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah, para ahli tafsir mengomentari betapa saum Ramadan ini tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan qiyamul Ramadan, amal-amal ibadah selama Ramadan tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang sembarangan kecuali orang beriman. Lantas bagaimana karakter orang beriman yang sesungguhnya? Iman tidak cukup. Saya percaya Allah sebagai pencipta manusia, pencipta alam semesta. Mari kita lihat rujukan kita kepada Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Setidaknya ini menggambarkan orang beriman itu seperti apa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza dzukirallahu wazilas qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Minimal 3. Ketika orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dzukirallahu wazilas qulubuhum. Kita hari ini bukan orang yang santai dalam kehidupan. Rasa-rasanya dengan suasana yang masih hujan rintik, makanan masih tersedia di rumah, istri kita, anak kita yang masih menikmati santapan takjil dan makan berbuka. Tapi ketika dikumandangkan dzukirallahu wazilas qulubuhum, bergetar. Hati kita ini lebih memilih berangkat ke masjid. Dan tidak mungkin kita berani meninggalkan aktivitas kenyamanan dunia. Kita sedang berinteraksi dengan keluarga, makan bersama, dan ini suasana yang sangat jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. Tapi kita tanggalkan sejenak. Wazilas qulubuhum artinya bagaimana jiwa kita merespon terhadap aturan-aturan Allah, terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kita. Maka hadirin, kalau kita ingin mengetes apakah iman kita ini masih sehat atau tidak, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran?
Al-Quran bacaan, Al-Quran panduan kehidupan, Al-Quran adalah nutrisi jiwa manusia orang beriman. Maka kalau hati kita ketika membaca Al-Quran masih hare-hare, artinya ada satu hal yang masih salah dalam iman kita. Yang ketiga adalah bagaimana kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hari ini masih gonjang-ganjing dengan kehidupan kita yang serba tiada henti ujian demi ujian. Tapi bagi orang beriman adalah kita bertawakal kepada Allah. Kita mewakilkan kekuatan kita ini tidak mengandalkan logika dan akal serta fisik kita masing-masing, tapi ada Allah di balik semua ujian yang kita hadapi. Ikhwati iman rahimakumullah. Kembali lagi, betapa saum Ramadan adalah dikhususkan untuk kita yang beriman. Kita semangat dari mulai awal Ramadan, hari pertama sampai malam hari ini. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa masih ada diri kita barangkali atau saudara kita yang lain yang mulai melemah? Masjid betapa luar biasa sudah dipersiapkan oleh DKM, hampir seluruh pengurus masjid di kota Bandung. Saya berkeliling bersiap siaga menyambut tamu-tamu Allah. Dicat lightingnya, audio sistemnya, tempat wudhunya. Tapi kenapa? Dan inilah memang yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan, ma akhafu ala ummati illa dha'ful yaqin. Salah satu dari kekhawatiran baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana di kalangan umatku ini terjadi lemahnya iman. Bagaimana lemahnya iman? Ketika dikumandangkan azan, ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, tidak berbekas. Hati kita tidak merespon. Apalagi ketika diberikan sebuah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menegakkan syariat Allah, tidak ada rasa tanggung jawab. Ketika Allah memberikan sebuah aturan bahwa istri kita harus dijaga auratnya, anak perempuan kita harus ditutupi auratnya, maka kita kalau tidak merespon, maka ada sesuatu hal yang salah dalam iman kita. Para ulama menyimpulkan apa yang menjadi indikator lemahnya iman itu terjadi karena faktor apa? Semangat kita yang yazidu wa yanqusu, kadangkala semangatnya totalitas, maka ada kalanya semangat kita ini lagi menurun. Maka kata para alim ulama menyimpulkan bertambahnya iman adalah dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ketaatan, memaksakan diri kita dalam melaksanakan aturan-aturan Allah, maka kita ada potensi untuk terus menanjak iman kita. Tapi kalau ada maksiat yang dilakukan, maka hati-hati, iman kita akan terkategori iman yang lemah. Maka beberapa ulama pun memberikan sebuah rincian, inna lidha'fil iman asbaban katsirah. Iman seseorang itu bisa lemah, ada banyak faktor. Yang pertama, al-ibti'ad anil azwa'i al-imaniyah fatratan tawilah. Kita sudah mulai mengadakan jarak dengan lingkungan halaqah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa memperdengarkan ayat Al-Quran. Bagaimana ketika lingkungan kita membicarakan tentang keakhiratan, maka setidaknya kita akan mengikuti alur pembicaraan. Karena dalam ungkapan kalam hikmah, al-musahabah tasyriku tabi'ah. Dalam sebuah ungkapan hadis, kalau ingin melihat bagaimana kualitas agama seseorang, lihat teman sedekatnya. Ibu, Bu, kalau ibu ingin melihat kualitas iman ibu, lihat samping kiri kanannya. Lihat dari pertemanan WA-nya. Adakah pembicaraan-pembicaraan yang mengarahkan terhadap hari akhirat? Adakah saudara atau teman-teman kita yang menguatkan ruh iman kita? Maka kalau al-ibti'ad, kita sudah mulai mengadakan jarak terhadap lingkungan yang membawa kepada kebaikan akhirat, maka pasti dimungkinkan kelemahan iman itu akan semakin terjadi. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah,
Al-ibtiad anil qudwah as-salihah. Kita jauh dari teladan yang soleh. Jangan diharap Bapak Ibu kita memiliki anak, keturunan, cucu kita, mantu kita soleh kalau tidak ada qudwah hasanah di dalam akhlak kita. Jangan harap mereka berani meninggalkan urusan dunia, melangkahkan kakinya ke masjid kalau kita tidak memberikan motivasi amal-amal yang menggairahkan bagi kehidupan akhirat anak-anak kita. Maka kalau tidak dijadikan qudwah perjalanan kita dari rumah ke masjid, tidak diceritakan kenapa papa meninggalkan aktivitas dunia, kenyamanan-kenyamanan materi, meninggalkan sejenak untuk ke masjid dan berikan sebuah amal-amal kebaikan sehingga anak keturunan kita ini terjaga imannya karena ada qudwah hasanah yang kita amalkan, yang kita perlihatkan dalam bentuk amal keseharian. Ikhwati iman, hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi al-i'tiraqu fi istiglalid dunya hatta yusbihul qalbu abdan laha. Tenggelam dalam kesibukan dunia. Nah, hari ini alhamdulillah dengan iradah serta kudrah Allah Subhanahu wa taala, kita dipaksa dengan kurikulum Ramadan ini bagaimana kita tidak terlalu memikirkan kesibukan-kesibukan dunia. Walaupun minyak goreng masih naik, Bu, tapi hari ini kita duduk bersama, bersimpuh, menengadahkan tangan kita, tidak ada rasa berat tentang materi. Dan alhamdulillah, walaupun sembako bahan-bahan sudah mulai naik, tapi dengan keimanan ini menjadi sebuah solusi. Tidak akan merubah intensitas ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang sudah disibukkan dengan dunia, setiap langkah apa yang menjadi untung materi bagi kita. Ketika berteman, berkumpul dalam sebuah komunitas, keuntungan apa yang didapat secara materi, maka bisa dimungkinkan hal ini yang akan menyebabkan lemah iman seseorang. Berikutnya tulul amal, berangan-angan. Tidak sedikit hari ini sudah mendesain, Bu, bagaimana baju anak, cucu, mantu kita nanti lebaran. Ramadan aja beres tapi berangan-angan. Boleh kita merencanakan suatu kebaikan kepada keluarga kita, tapi kalau angan-angan itu sifatnya lepas dari iman, memburu sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas, wah, Ramadan beberapa hari lagi akan selesai, lebaran akan tiba. Baju lebaran, wah, dirancang bahannya, belinya di butik A, harganya sekian, berangan-angan dengan dunia ini tidak ada batasnya. Kalau iman tidak mengendalikan, angan-angan ini terus menghiasi alam pikiran kita, maka hati-hati. Ini pun akan menyebabkan iman seseorang semakin melemah. Padahal hadirin sidang Jumat, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang begitu agung, bulan yang begitu banyak keajaiban, kedahsyatan. Kalau mulai ada rasa lemah dalam iman kita, mari kita buka lagi, bisikan ke telinga anak-anak kita yang hari ini tidak hadir, sampaikan nanti di rumah. Boleh main game online, TV, tapi ceritakan nilai-nilai kebaikan Ramadan itu jangan diisi dengan suatu hal yang sia-sia. Maka perlu kita sampaikan kedahsyatan apa yang akan didapat ketika kita benar-benar mengawal aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Banyak sekali keterangan-keterangan yang bisa kita buka dalam Al-Quran ataupun hadis. Allah memberikan sebuah keistimewaan bulan Ramadan itu, Bu. Sahrul Quran, Sahrul Maghfirah, dan yang paling penting adalah Sahrullah. Ini adalah bulan di mana interaksi kita dengan Allah akan dipertaruhkan. Allah yang akan melihat aktivitas kita. Allah yang akan menilai, memberikan pahala atas setiap amal kita. Dara raosan mah, Bu, pami subuh ngahanetkeun tuangan kanggo sahur horerean Bu nya di luar sasinu sanes. Tapi kenapa Ibu, istri kita, pasangan hidup kita menyiapkan makanan padahal dalam berletih-letih masih kena nulutan? Karena ada satu kebaikan, ada harapan dilipat gandakan pahala dari apa yang dilakukan oleh kita, termasuk oleh pasangan hidup kita.
Nah, Bapak Ibu hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai iman melemah, bongkar lagi aturan-aturan Allah tentang Ramadan ini apa? Ternyata sahrul maghfirah. Doa yang tidak bisa lepas dari lisan baginda Rasulullah selama sebulan penuh, tidak yang panjang-panjang. Doanya minta ampun. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, kau ini maha pangampura. Darah rasaan mah kalau kita gejet dalam melaksanakan sebuah aktivitas amal soleh, kita merasa berat, pasti ada dosa. Bu, kalau ibu melihat tabungan suami kita diberikan THR pada bulan akhir Ramadan, wah, bonus di kantor ya cara abdi 10 juta. Semangat tak bu? Semangat tak bu? Tapi biasanya diberikan 15 juta. Semangat tak bu? Istri yang soleh pasti semangat, tidak akan melihat dari nominal THR-nya, tapi dari kasih sayang ketika memberikan duit. Buat apa besar kita kasihkan jutaan, tapi jamedun, tapi ada sikap-sikap fisik yang tidak mengenakan. Pilih mana bu? Nah, maka di bulan Ramadan ini kalau kita merasa lemah, mulai semangat kita mulai melemah, maka cari teman kita yang menguatkan. Al-musahabah tasyrikut tabi'ah. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini bertahan sampai malam ini karena lingkungan Ibu adalah dan Bapak lingkungan yang baik. Lingkungan yang mengarahkan kepada kesadaran betapa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita lebih mementingkan kehidupan akhirat lebih baik. Kalau kita hari ini berpikir dunia tanah kieu bae, asal bahu taam, rudet serusan epima, area urusan dunia eueuh tungtungna. Apa yang terjadi? Jangan-jangan lingkungan kita ini yang tidak mengarahkan bangkitnya iman kita. Iman adalah solusi. Iman adalah sebuah tenaga bagi makhluk Allah yang bernama manusia untuk mengemban amanah-amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga iman kita, karena kata Rasul, iman ini yang paling ditakuti dari umatku adalah lemahnya iman. Kalau lemahnya iman, peluang kebaikan sekecil dan sebesar apapun sulit untuk melangkah. Maka iman berbicara bukan percaya saja. Iman adalah berbicara bagaimana keyakinan kita terbungkus dalam akidah yang kuat sehingga kita siap menjadi hamba Allah yang istiqomah terus melangkah dalam ketaatan. Kalau terus itu dia lakukan, ketaatan demi ketaatan kita upayakan sekeras mungkin dalam kehidupan kita, maka insya Allah Ramadan ini akan berbuah di ujungnya, berbuah selama 11 bulan yang akan datang, dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Allah akan lipatkan setiap amal-amal soleh kita. Dan yang paling penting juga di bulan Ramadan dahsyatnya adalah Allah akan ijabah setiap doa kita. Maka berdoalah yang sebanyak mungkin selama bulan Ramadan yang kita lalui. Itu saja barangkali Bapak Ibu hadirin jamaah sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kita. Maka satu pesan dari baginda Rasulullah SAW saya temukan dalam hadis riwayat Al-Hakim, perbanyaklah fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan iman dalam hidup kita sehingga kita mudah melangkah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.